Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kaifiyah Quran nerangno teng manungsa niku ngangge amsal ya. Amsal niku perbandingan utawi contoh. Ya ngono ya. Terus amsal niku pokoke napa ya? Cara Yogya kok contoh sing go perbandingan apa Mas? Misale wong iku nak khusuk ra rohan kaya Mustofa ini jenenge contoh. Contoh pengenyek. Oh contoh iku ngenyek gak bener kok ngene. Apa? Oh, ora tuwa-tuwa ora ngene. Ya ora perumpamaan enggak diterjemah. Apa? Perbandingan. Supaya bahasa Indonesia perbandingan. Apa analogi, kias. Misalnya begini. Saya ini punya uang 1 juta milik saya atau punya mobil milik saya. Kemudian ada enggak orang lain yang boleh memakai mobil saya, menjual, menyewakan kayak berhaknya saya? Ada enggak? Enggak ada, karena itu milik saya. Kowe di bojo kan ra yo lek wong liya nganggo bojo ora melok. Nah, sekarang begini logikanya, kamu ini ngendikane pangeran. Nek wong musyrik itu orang yang menyekutukan apa? Tuhan. Kamu ini misalnya punya mobil atau punya aset, boleh enggak orang lain setara dengan kamu? Oh ya enggak boleh, ini milik saya, enggak boleh orang lain setara dengan saya. Yang paling berhak saya karena ini milik saya. Lha kowe trimo manusa wae ora mau disaingi dalam kepemilikan. Kok pangeran sing gawe manusa sing gawe langit bumi ana pihak sing setara mbek pangeran. Wong kowe pemilik amatir wae ora oleh ana wong sing setara mbek kowe, kok pangeran sing pemilik sejati ada sesuatu sing setara, yaitu rupane berhala utawa Yesus atau siapa saja. Paham sih kalau maksud? Iya. Lha iku jenenge apa? Oh, basa Jawa bocah kampung. Nah, basa Indonesia ini perbandingan bocah. Tapi ahli swarga wong goblok barang donya ben swarga. Aksaru ahli jannah al-bulhu. Sing akeh swarga wong goblok. Jadi kemungkinannya kula di Mustofa dhisik Mustofa. Perkarane kok nyambut wong. Jadi kok nyapu sih maksudnya orang kudus. Lumayan. Ya kan ya, oke sampai lebih sih. Saponi sih atau apa? Aku lagi apa? Tapi suaraku selesai apa? Apa dijenengi? Enggak, ini penting. Kenapa sih? Apa gifat? Cara Jawa. Ya Jawa nak mana niku masalah perumpamaan. Orang perumpamaan ku riye. Sembrono. Pangeran dia contoh jadi anggap terima umpama ngenyek ta ora? Umpama barang sing gak nyata, ini nyata. Setiap orang punya sesuatu, pasti gak ada orang lain yang setara dengan dia cara menguasai sesuatu itu. Saya punya HP ini, boleh gak orang lain setara dengan saya dalam kepemilikan HP ini? Cara menggunakan, cara menjual, cara sakarep ide, ada enggak? Kalau kamu manusia punya sesuatu, tidak boleh orang lain setara dengan kamu. Kenapa kamu bikin Allah punya zat yang setara? Nah itu Allah menggugah kesadaran wong musyrik. Cek goblok, cek keliru, muga utek kok elek ngono. Semper kok anti. Napa niku jenenge? Ora iso orane wong musyrik cara Jawa. Apa umpama? Nyata kan kamu enggak mengikhlaskan orang lain menguasai rumah kamu itu nyata apa umpama? Nyata. Lah iya malah cuma nang umpama ora oleh, tapi nek iki maknane ya umpama. Tapi kan pas maknani rasa sadar, cara dilingno terus dicabut mesti. Apa ya? Tandingan, tandingan. Kayak partai politik, kayak PKI, kayak film G30 SPKI, kayak tandingan sempro, Nah ini penting sekali karena dalam semua Al-Quran itu amsal itu dipakai tolak ukur sama Allah. Kadari buahul amsal kata sini guna apa? Anzala minas sama imaan fasalat audiatum dekodariya fakta malas itu. Jabata Rabi'a Umayyad itu na'ali finari itu wa akhliyatina matain jabatum itu. Terus kadal kadru wal haqqo wal batil. Terus fa zabatu fa'dahu sufa wa amma yang fauna safa yang kusufil arab. Kadal kadru wal amsal. Jadi amsal itu real, bukan umpama tapi real. Misalnya begini ya dalam ilmu ikhlas, sama tak latih ikhlas. Ikhlas itu gampang, latihannya gini. Saya itu masih hafal teks yang ada di kitab Hikam begini. Mana aka antatta iya male salaka minal makhlukin afa yubi hulaka antatta iya atau wahwa rabbul alamin. Jadi wong sing aran Hikam atau wali-wali dulu itu kalau ngelatih ikhlas itu gampang. Allah ini saya bawa jam, ini misalnya milik saya. Allah itu melarang kamu sesuatu yang enggak milik kamu, aku milikmu. Boleh enggak misalnya saya ngaku barang yang milik orang lain, boleh enggak?
Ya boleh. Karena sesuatu yang milik manusia saja nggak boleh diaku orang lain. Karena itu milik orang lain. Misalnya jam atau HP. Apalagi sesuatu sing khas miliknya Allah, yaitu sifat rububiyah, sifat uluhiyah, sifat bahwa Tuhan itu segala-galanya. Nggak boleh orang merasa segala-galanya. Segala-galanya itu sifatnya Allah. Ngatur-ngatur alam ini sifatnya. Kok kamu merasa bisa ngatur dunia? Itu berarti dia Fir'aun. Mengambil sifat yang miliknya Allah. Wong miliknya orang saja kamu ambil gak boleh, apalagi miliknya Allah. Paham gak maksudnya? Mulanya kena sujud itu yang penting. Sujud dengan pangeran penting. Karena sujud itu khas kita. Kita manusia sungkem dengan pangeran sujud. Tapi kira usah ngerasa berhak mlebu swarga. Bangsa berhak kok pangeran. Meskipun kira perlu ngerasa berhak pun rokok, meskipun bakat lah ngerasa berhak. Pokoknya ketoknya kok parah ngono ae, tapi ora usah mlebu napa? Mulane neraka wae wong kafir. Wong mukmin pun neraka iku mukhal tajam. Mergo neraka wae wong kafir. Dadi kena mlebu neraka ora oleh mbek pangeran, ora wae muga-muga leboni. Mulane kula niku optimis, ora ngarep wong mukmin pun neraka, wis mustahil. Piye-piye neraka wis dikekno wong kafir. Lah direke mlebu yo salah alamat ora gone kok dileboni. Lah iku kaya donga muga-muga konangan, kok nak konangan diusir. Mergo iku ora alamat, lah diusir kon neraka jenenge syafaat, napa? Dadi sausé dicocokno identitasé ternyata kowe mukmin. Terus dintas. Karena ora pas napa? Ora pas. Mulane ketika Kanjeng Nabi wong mlebu neraka senajan ana iman sami sekolah darah tetep ditokno. Terus kalau sahabat sing bantah, ya Rasulullah, bukankah di Quran itu semuanya ada kata khalidina fiha, sekali masuk neraka adalah selamanya? Jawab Kanjeng Nabi iku ahlun nar alladzina hum ahluha, yang selawase sing berKTP neraka, sing wis penduduk neraka. Memang dia beralamat. Nah, kita itu alamatnya swarga. Cuma sidik kepleset kecemplung. Nah, itu alamatem tetap swarga. Mulane kemungkinan kita di neraka abadi itu mustahil cara ahli sunnah wal jamaah, karena itu tidak milik kita. Pasti kita tidak boleh masuk situ. Buktinya wong kafir ngobrak kita kalau kita masuk situ, karena ini tidak milik kita. Ya bukan tempat kita. Dia kudu yakin, bahwa neraka itu udah cukup ya caranya. Kok yakin mlebu tuh? Yakin bukan neraka itu mustahil bagi kita, karena itu udah alamat kita. Mau kita itu mlebu, tapi orang beralamat situ. Mulane Nabi ono sing bantah, ya kurang ajar Nabi jadi bantah. Tapi yo ono barokah yang ora dibantah ora diterangno. Dadi sing khalidina fiha itu sing berKTP neraka, sing berpenduduk neraka. Tapi walakin nasun asobat bunut, tapi manusia yang punya dosa terus dicuci dengan api, akhirnya mlebu neraka. Tapi ketika proses pensuciannya selesai, dia nanti masuk surga. Mengenai cara mazhab Abu Hanifah termasuk alat pensuci itu api. Itu masyhur, itu logikanya gini, letong itu kan sering campur tanah terus jadi boto, jadi keramik. Ya kayak boto-boto teng biduan kan mungkin dulu nyun sewu kan dipakai letong, dipakai nopo kotoran terus jadi boto. Cara mazhab Syafi'i setelah jadi boto harus disuci karena materinya dari sirjin, dari nopo, dari letong. Atau misalnya gas nopo sing gas yang saking kotoran itu biogas, mungkin juga dari kotoran. Nah cara Imam Syafi'i itu enggak suci. Tapi cara Abu Hanifah itu suci karena api itu sudah alat pensuci, sehingga boto itu mesti suci karena ngalami pembakaran, berarti ngalami tadbir pensucian. Nanti kita arah wudhu, arah untuk banyu, arah untuk turok. Setelah itu tak kau neng LPG itu cara Abu Hanifah suci, no? Paham ya? Alasannya Abu Hanifah karena ketika orang banyak dosa itu disucikan oleh api, berarti api alat suci. Sebab itu botol yang terbakar meskipun dari teletong suci. Biogas orang mazhab Abu Hanifah suci. Itu cara berpikir Abu Hanifah. Ya nak pun sing untungno kita setuju, tapi nak itu beli haram lah tetap mater. Apa kang jenenge? Amsal itu jenenge. Enggak bahasa Indonesia. Kadang bahasa Jawa banyak keliru. Ya kadang bener bahasa Indonesia. Buatan bahasa Jawa sering salah kan. Bisa itu digawe menghormat mbek keraton, dadi ora pas-pas lah itu diomongno. Apa kan? Tak contoh meneh misalnya gini. Enggak, ini masalah Quran kan, sekali salah neraka. Orang itu kan dulu orang kafir itu Tuhannya banyak, zaman Kanjeng Nabi gitu, ini Mekah. Cara berpikir mereka, urusan kita ini banyak, kalau urusan banyak Tuhannya harus banyak. Muhammad
Kamu ngajak ke Tuhan berapa? Satu. Mat ke wong aneh. Urusan kita banyak, kasus kita banyak. Tuhan banyak aja tidak menyelesaikan apalagi satu. Makanya mereka mengatakan aja alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh, urusan banyak kok Tuhannya satu. Itu cara berpikir orang kafir era itu ya, era itu. Kemudian Nabi karena beliau fatona dan diajari Allah disuruh satu perbandingan, dikasih. Ini gue tinggal ayat nih loh. Dorobalakum masalam min. Ini gue sentengannya. Dorobawaw masalah rojulan fi suraka mutasyakisuna warojulan salamal fi rojul. Hal astawiyani masalah terus. Alhamdulillah. Terus kemudian Nabi pidato di depan umum. Makanya alamatnya orang alim warasatul anbiya itu harus punya kecerdasan berargumentasi. Karena ciri utama Nabi itu fatona. Ya kecerdasan berargumen. Tapi saya kira roto-roto gak warasatul anbiya itu goblok-goblok. Ngaleng ngafir nongong, sekap mungkin kan? Itu musibah tenan orang, musibah dalam Islam. Begini Nabi membuat contoh. Terus Nabi itu pidato di depan umum, ngendikan di depan umum maksudnya. Kalau kalian punya majikan satu dengan majikan banyak, seneng mana? Ya seneng satu. Kalau kamu punya majikan banyak, semuanya memerintahkan kamu, semuanya perintahnya beda-beda. Kalau nggak dituruti marah semua, bingung nggak? Ya bingung. Milih mana punya majikan satu, ketua satu sama ketua banyak. Ya milih satu Muhammad. Lah Tuhan kamu itu ketua kamu. Nah Tuhannya banyak, perintah gitu-gitu bingung gue. Oke mat Tuhan satu saja. Lah itu jenenge masal. Lah itu ya jenenge masal. Orang tuh di mindset otaknya dicuci, dibenarkan. Apa ngomong? Ayat itu dorobawahu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna warojulan salamal dirojul. Allah bikin satu perbandingan. Bagaimana kalau Anda seorang buruh dipimpin oleh orang yang banyak? Disebut apa? Mutasyakisun, yang beda-beda pendapat, beda-beda perintah. Dan kamu satu pembantu sing salamal dirojul, hanya milik satu majikan. Enak mana? Mereka sadar, wah, di majikan akeh repot. Terus Allah ngendikan alhamdulillah, manis clear semua pikiran kita sama. Orang kepengen lebih atasan banyak. Kalau Allah itu atasan kamu, ya harus Tuhan itu hanya satu. Itu jenenge masal. Itu apa jenenge? Itu udah umpama lah, nyata lah maksudnya. Mulane kula keberatan di mana nih? Ora tau bener kok Mas. Mulane kok pengen andel terus keberatan. Jenenge wong soleh, tapi nak ngomong ora tau bener. Wong soleh tok. Apa Mas? Wong soleh juga hormati kan. Walah terang hormati wong soleh. Tapi anak wong soleh kadang yang menyesatkan perkarane gak tau mikir wong soleh. Lan cara ahli hadis. Cara ahli hadis ngene-ngene. Misale Rugen kok ning perapatan merokok andang-andangan. Mustafa men ning masjid itikaf. Iku nak bodoni, iku dosa Mustafa. Perkarane nak bodoni wong ngandel mergo pegane ning masjid. Nak Rugen kan serang ngandel mergo ning perapatan. Iku dosane gede. Mustafa. Dadi cara ahli hadis wong uteke rawi hadis soleh ambek ra soleh iku sing dibenci sing soleh. Mergo jare ahli hadis cobane agama mulai dhisik wong berpenampilan soleh. Mergo nek ra soleh kan ora wong ngandel kok ning perapatan. Lho Dimas Kanjeng cara ora tau istighosah iso bodoni wong. Nganti iso bodoni wong mergo serbanan jubah pegaweane istighosah terus ana acara ritual yatim. Iya. Ora awale ning perapatan rokokan ngalor ngidul terus ngeflag. Ayo nanam duit nenganku, ngandel tegak kira-kira. Ndak jawab. Beneran yang hadis, mulai dhisik agama kurbane wong sing berpenampilan. Soalnya dia tinggal pola agama. Ahli hadis ora aku lho, kono bae lha. Ahli hadis paling diedek nek ana wong kusuk jebule bodho. Pol gedine. Wis lah bedhe ya Dimas Kanjeng katokan cekak terus ning perapatan. Paham ya? Terus bunga-bunga investasi ning nggonku. Kok tak gandakno. Kira-kira payu to. Tapi nek ibu-ibu wiridan istighosah atau sangger Jumat ritual penyantunan yatim yaitu serbanan omongan hati-hati terus sambil dekne tindel gara-gara kedok soleh tak kedok preman. Kedok soleh. Mulai hadis puan kelepon ambek wong soleh. Jebule ra bener puan ahli hadis ora aku. Masalah cara ahli hadis no. Jadi cara ahli hadis wong nak rapati alim kudu kon ketok biasa. Bahaya nak ngomong bibel jebule melingkar. Ora sesuai. Ya wong hafal Quran ra darane anak sunah Rasul. Trimo cingkrang darane sunah Rasul. Saiki Nabi ku hafal Quran. Dene milih sunah sing ora pati abot.
Oke, kita ngakoni dia ini cingkrang sunah Rasul, tapi ngapal Quran yo luwe. Mosok ngapal Quran angel lho ngapal Quran. Mustafa lho Gus lah kon setor ning nggonku nak ra 18 tahun. Mbok khatam ora maksudnya. Maksudnya ora perkara goblok, saya khusyuke maca nangis. Ngam kok suudon. Seneng kok apa? Suudon. Terus mandir fatahuna terus nangis. Ono kok mesti nangis? Ya tok iku loten neraka. Iku apa jenenge masal lho jenenge. Amolane wong ora usah khusuk nemen-nemen. Dhisik Quran wae gelem ngandani wong kafir. Lakum ni tengene tafsir Jalalan ai ayyuhal musyrikun iki ora kula ora bahan iki dawuh tafsir Jalalan ai ayyuhal musyrikun. Terus Nabi bisa sabar tenan. Wong kafir ning komunitas jenenge Darunat Doa iku ning komunitas kafir mbek Nabi diparani. Mereka kan pertama wantola qal mala minhum anim suwasfiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Jadi ketika Nabi menggulirkan satu faham, nah Tuhan itu satu. Mereka pun bergerak rapat. Iya Muhammad kok gerakan Tuhan satu. Repot kita. Tuhan kita kan biasa banyak. Wantola qal mala minhum ayo kita rapat. Anim suwasfiru ala alihatikum. Kita harus sabar, kita harus komitmen bahwa Tuhan kita ini harus tetap banyak. Lu di rapat itu Nabi gak diundang datang. Ayo adu argumentasi. Terus Nabi diwari pangeran wa darabalakum darabawau matalar rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Ternyata orang kafir ya dites ngono tok. Kamu seneng enggak punya majikan banyak, perintahnya macam-macam, mereka memaksa nuruti semua. Sama satu majikan saja. Ya senang satu majikan lah. Terus Allah itu ketua kamu, Tuhan itu ketua kamu, pimpinan kamu. Kalau banyak terus piye? Nah, perintahnya gitu-gitu. Akhirnya mereka sadar, terus Quran menanya alhamdulillah. Jadi itu Nabi itu luar biasa sabarnya itu. Orang terus mutung. Ya saya ini mutung. Wandani ran nurut, kandani ran nurut. Dasar elek. Yo kiai ini sing elek. Wong sunah Rasul kon sabar kok. Lah kula nuruti mutung ngaji kan, ngaji ada to Rembang dari Tegal turu Mustofa, mutung. Ning arep kowe iso turu cara go guri kaya apa. Ya tapi yo ana wong turunan hebat, lah Gus Dur turunan yo hebat. Lan nek ana koyo napa Gus Dur, dari turu tapi ana ngomong iku paham. Mesti paham nek ana ngomong ra paham isine. Pante paham nek mau ngomong, tapi ora paham apa isine. Ora putih ora keramat. Ya iku jenenge masal. Apa? Mosok iso darani perumpamaan mboten. Orang itu akan sadar dengan masal tadi akan atau sikam loh. Mana aka antat daya mimma laisa laka mimma lil makhluqin. Apa yubihu laka antat daya wa rabbul alamin. Allah melarang kamu ngaku barang yang milik orang. Misalnya HP cinta aku kan enggak boleh. Wong ngaku wae barange wong ora oleh kemudian ngaku sing sifate Allah. Kayak Allah itu kan rububiyah, punya hak ya faluma. Kowe ora oleh sebagai manusia terserah kowe. Ora oleh misalnya aku di santri kita dongakno manfaat iki ora oleh kok kaya pangerane nentono. Ya sempo terserah pangeran. Ora oleh kaya kiai-kiai sing terlalu fakih kok. Iki tak dongakno manfaat iki wani aku tak dongakno kuwi. Lagi pangeran tapi nentono manfaat. Amatir kang kiai ngrasa durang ramanti barno ora wis. Ora pangeran ra iso kan. Kadang santri misalnya Ruben tak senengi, Mustafa tak senengi Julian ngaji dulu. Misalnya tak kedingin dulu, jubli pas dulu ngipi ketemu Nabi, saya ngerasa apa? Mumpung ngipi junub, ya raro. Pokoknya raro, pokoknya manusia raro, sing roh mau pengen. Sifat serba tahu itu hanya milik Allah. Ya sudah, kita tidak perlu merasa serba tahu. Makanya afalibi pula ka antat da'iyah wa rabbul alamin. Bagaimana mungkin kamu mengklaim sifatnya Allah ngaku barangnya wong ora oleh, pemenang barangnya. Lah pangeran nak nerangno ngoten, pakai masal. Kamu ini pernah enggak punya barang kemudian orang lain setara dengan kamu dalam pengoperasian barang itu? Wong kafir ditanya gitu, ya ora oleh, mata wae ku ya aku paling berhak. Lalu alam raya ini milik Allah, semua milik Allah. Masa Allah yang memiliki kemudian ada zat lain atau benda lain yang setara dengan Allah? Akhirnya mereka sadar, oh nak ngono syirik itu logika yang salah. Terus mereka tobat. Itu termasuk sabari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang tarik
Nabi kaum kafir terus wah tak dalail 1 tahun ra ono. Ada wong alim ora pati seneng poso, dasar ora kuat poso. Tapi memang secara tarikh itu memang orang alim itu hujah. Tapi umpama ya hujah ya poso luwih akeh. Tapi kalau dikondok, kalau nak poso terus ibu gus utek ler dulu ya, jadi uteknya terus apa? Mana adalah ibadah. Coba usrai so hujah, yura adalah yura poso. Tambah mana? Is rontok online orang. Apa masalah? Aku orang ketemu mana? Gambaran. Murah gambaran nyata, aku gambaran. Loh saya aku takut. Saya punya barang, itu orang lain tidak boleh sok menguasai barang ini, itu gambaran apa nyata? Nyata kok, mulai aku mau darah di gambar. Nyata gak? Nah, iya, sore semangat nih. Ya ini orang iso. Tapi lagi kayak kuno mana nih umpomo, tapi curi kulon cok ngalim umpomo biung nyata kok darah nih. Apa kan? Iya. Bodoh, pokoknya paham ya, pokoknya ngono itu. Ya seperti itu, pokoknya gak paham ya seperti itu. Kadali kau mengkono kabeh fasilun rang ingsun. Kadali kau mengkono kabeh fasilun rang ingsun ala ayat ing boro ayat. Nubayinuha satu segi. Faqim wajhaka lid-din hanifah. Mulane kula suwun nggih pokoke sing ngaji kula nu nak kepengin iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakini nabi ku bayina. Bayina ku banget jelasin. Pokoke nabi nak ngendikan itu logika hak, logika kebenaran itu jelas sekali. Sampai wong kafir wae gak berkutik. Mergo nak gawe logika itu masuk akal. Problem kita sekarang kalau soleh kok terus nane itikaf di masjid wiridan, tapi uteke ora mlaku. Itu ya harus kamu hormati Kang, tapi dia tidak bisa makili warasatul anbiya dari segi hujjah. Mergo piye hujjah iku watil ka hujjatuna ataina Ibrahim ala kaumi. Hujjah itu harus diadu sama kaum, sama yang berbeda. Enggak bisa kamu menobatkan orang hanya dari masjid, dari kamar, bu dungani, bu wirid, ora iso. Kudu pernah adu argumentasi. Lah sekarang kalau nggak debat terbuka, setidaknya sama-sama dilempar logika Tuhan satu dengan logika tiga kita lempar. Kita lempar di pasaran, lewat internet atau lewat ngaji, lewat terbuka. Nanti kan kelihatan mana yang lebih kuat, paham ya? Karena tadi logika Tuhan tiga, misalnya kalau Tuhan tiga lalu yang paling kuat siapa? Yang bapaknya. Ya berarti ketuanya bapaknya, berarti yang dua anak buah, berarti gak jadi Tuhan. Pokoknya apapun itu gak boleh Kang. Kalau kamu sendiri uzlah dewan mergo ngrasa saleh itu menentang sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu memproklamirkan diri kalau dia Rasul dan dia membuka diri, dan setiap ayat Allah disebut inna fi dzalika ayat. Ini ayat harus kamu ketahui. Makanya ulama itu anti uzlah. Sehingga mengatakan kitmanul ilmi itu dosa besar. Kalau uzlah itu hatinya saja. Saya secara hati uzlah. Meskipun saya kumpul jenengan hati kula mboten ate eling jenengan. Ya joge era aku tau eling kuwe mboten ate. Eling pangeran. Eling pangeran diutus eling Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi dititipi kuwe lah bulet. Bulet yang dititipi. Terus repot. Sing iki kan Nabi. Ditip hak BB umatku. Akhirnya samina. Jane kita oleh protes. Tapi piye lho sing ngendikan Kanjeng Nabi topeng ngono badhe kabudut ngendikan umati. Mergo beres ora do bulet tuh beres ora disambut. Terus karwan ape ora ngarah Nabi ngendikan apa? Umati. Gara-gara bulet tuh. Mana ana kiai di umat bulet kok tersiksa Nabi beres ora ape bulet kok tersiksa biasa wae. Dah ngono iki. Contoh gampang itu begini misalnya. Nabi Musa itu pernah debat sama Fir'aun. Perdebatan satu begini di depan umum. Saya ulang lagi ini di depan umum. Musa, lalu Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun cek ini. Oke, kalau Tuhan kamu itu Tuhannya bumi, saya berkali-kali jalan-jalan kemana-mana. Ma'alim tulakum min ilahin wa ini. Kamu tahu kan di sini yang dituhankan saya tok. Oke, ya. Terus Fir'aun masih membuka satu logika. Tuhan saya menghuni langit, kata Musa. Haman diceluk, Haman ibni li sorhal ali ablughul asbab masyhur ya Haman ibni li sorhal ali ablughul asbab samawati fa'atol ya ilahi Musa. Haman, saya bangunkan piramida yang tinggi, saya ingin melihat di langit, betulkah ada Tuhan Musa? Ini kan jelimet, karena nanti kalau piramida dibangun, Fir'aun naik pun kan nggak pernah melihat Tuhan, dia tetap akan GR. Yang Tuhan saya, ternyata setelah saya bikin piramida di atas juga nggak ada. Apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah hujjah.
Akhirnya Nabi Musa merasa mensifati Tuhannya langit bumi itu gak efektif dalam konteks melawan siapa? Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ngetikan gini, ya sudah gini aja, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu langsung KO Fir'aun. Karena umatnya Fir'aun baru sadar kalau Fir'aun Tuhan, babanya tanpa Tuhan dong. Kan Tuhannya datang terlambat. Mereka tahu Fir'aun punya bapak, punya mbak. Kalau sekarang Fir'aun Tuhan berarti babanya tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir kemudian. Kalau Yesus Tuhan jangan lahir di bumi dong, gak melok gawe jadi pangeran. Sekarang Tuhan Yesus lahirnya di bumi. Lalu sebelum ada Yesus, bumi yang gak bikin siapa? Kan Tuhannya baru lahir. Nah itu terus banyak anggota kerajaan yang iman. Ini yang nantinya jadi cerita wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu napa imanahu. Karena ketika debat itu kelihatan kualitasnya Musa jauh di atas kualitas siapa? Fir'aun. Makanya mereka diam-diam iman. Makanya hujah itu kuat sekali karena orang nggak bisa bantah. Badino wong soleh sing khusyuk. Iku akeh wong kafir astagfirullah ning atine ngono to. Ceritane ana wong begane di sini astagfirullah wong anak turun ke ora. Ora tahu kepikiran bikin perda apa sing iso menghalau wong zina tak gerakan apa wong iki semua wong. Mulan bener ahli hadis ana wong soleh fatwa pamuk ta. Iki meneng ae tika Fero sak cangkem terus bang meneng. Ku penting pola ahli hadis. Tapi aja aku ahli hadis. Masyhur. Imam Malik itu selawase ning Masjid Madinah tukang itikaf, tukang mulang. Itu ada orang di komunitas Masjid Madinah. Wajadtu fil Madinati mi'ata faqih. Saya di Madinah menemukan mi'ata aminin. Saya di Masjid Madinah menemukan 100 orang bisa dipercaya. Lawi itu minu ala baitil mal la amanu. Kalau saya jadi beri kekuasaan mengelola baitul mal pasti bisa dipercaya. Ma akhadtu minhum al hadis, tapi saya tidak pernah mengambil hadis dari mereka. 5 ya Malik dari laisu min ahli karena mereka ada ahlinya. Nah keahlinya kan takoki cara wong nate ditakoki wong ra alim takoki wah. Masyhur. Jadi orang cerita perang Siffin ini Abdul bin Mas'ud itu belo ahli. Iya. Dari ahli hadis. Ya wong gede urip pernah ya. Mergo guyonan-guyonan itu perang Siffin tahun sekian, zaman itu Abdul bin Mas'ud itu kabundul. Lah nek perang Siffin berarti dia tani meneh. Orang ahli hadis kan ngerti tanggal-tanggal napa? Ngerti napa? Tanggal-tanggal. Sehingga ahli hadis itu tahu betul kalau ada rawi kok kualik. Itu tahu betul. Makanya ahli hadis itu gak mungkin nyon saya misalnya orang Syiah bilang, kalau orang Syiah kalau memprovokasi kan gini. Kok iso Abu Bakar jadi penggantinya Nabi? Nabi dia putu, kok iso keliyo. Wong ana putune kok keliyo misalnya. Wong ana putune kok yaitu Said Hasan Husain kan putune Kanjeng Nabi. Wong ana putune kok keliyo. Nah, ahli hadis cara berpikir sederhana. Sayyidah Fatimah itu nikah itu tahun ketiga Hijriah. Pas Nabi Sugeng itu Said Hasan Husain itu umur 7 tahun, 6 tahun. Nabi sholatnya jadi ditumpahi be Said Hasan Husain. Bahkan masih udah kena apa uyai bayi lanang mau disirati tok. Mergo wong roh kabeh pas Said Hasan nguyu ning pangkuane Kanjeng Nabi. Ya torok-tor iku menjadi cilik. Nah, saya umur segitu mungkin enggak jadi pengganti Rasulullah dalam hukum Islam, ijek sobi. Paham ya? Nah, tapi nak kowe wong khusyuk lunak-lunak mesti kandhani. Sing bener ku sih ya, jajal mbah ana putu kok keliyo. Kowe ikhlas mbah nek ana putu kok wong keliyo. Ora ikhlas wong ana putune jek keliyo. Kan gak mikir ngono, Mas. Paham? Terus berhubung dekne khusyuk, ngandani wong, ngandel meneh kan wong khusyuk. Ngono maksud. Paham? Tapi nek ora khusyuk kan ora wong ngandel. Mulane saranku, kan rapati ngalim cukup kusuk teman-teman. Kuatirku nak omong kamu sing keliru ku. Tidak. Kok kasusnya Dimas Kanjeng iki. Umpama dekne preman, gak iso gak ngumpul duit sebanyak itu. Jawab. Tidak bisa, piye gara-gara berkedok. Khusyuk. Tapi ojo terus kowe ra khusyuk, ojo kan seneng kok nantang perkara. Mesti ojo fatwa, kalau ndak khusyuk jangan fatwa SOE. Itu ahli sunnah dari Abu Bakar Umar. Toh ahli sunnah tetap menghormati ahlul bait. Enggak ada ceritanya ahli sunnah benci ahlul bait. Pasti menghormati ahlul bait. Kita pasti meyakini khamisul khulafa itu ya Said Hasan. Kita sangat menghormati. Kumpulan gak ada tek-tek pidato dari Said Hasan Husain karena saya pengagum beliau. Cuma nak pas iku kok mengganti siapa? Rasulullah itu secara umur boten karena masih kecil sekali. Pun kalau terus nol ya.
Kadzalika nufassirul ayati liqaumin yaqilun. Bagi wong sing ya wis akhirnya Musa sinten Firaun tak balane krasa nak pangeran itu bahwa boten Firaun kok nak pangerane Firaun terlambat datang mergo babae berarti tanpa pangeran itu jenenge cerdas rabbukum wa rabbu abaikumul awal ya sama seperti Nabi Ibrahim pangeranmu sapa jare Namrud pangeranku sing uripno sing matekno jare Namrud mek penjara loro sisi tok ditekek, sisi tok dibar. Lho aku mateni ya iso, Uripno ya iso lagi cek urip. Ya kan kowe ra iso nerangno wong sableng. Ini ndak menghidupi ngembaro kan gak iso wong sableng ngono kok. Akhirnya enggak ganti debat ae, ganti pasal. Pangeranku sing jalanno srengenge dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan, sekali-kali ke barat ke timur. Kan gak iso fabuital ladzi. Jadi debat itu gak usah kowe ngomong tahkik-tahkikan tapi yang penting ku nak kira-kira mati yo genti yo kok. Ndak seperti itu maksud saya piye wong sableng kok maksud-maksudan. Wis pokoke genti alat debat ngono ae. Kayak Nabi Musa tadi ketika mensifati Allah Tuhannya langit dan bumi kan Firaun enggak mau kalah. Karena dia merasa yang menuhani langit dan terus digenti. Kalau gitu yang menuhani mbah-mbah kamu, nenek moyang kamu. Wah semuanya itu wong mesti mikir kalau Firaun Tuhan berarti enggak ada generasi sebelum Fir'aun. Lagi kalau Fir'aun Tuhan harusnya kan nggak ada orang atau manusia atau generasi sebelum Fir'aun karena semua makhluk menunggu adanya nah Tuhannya wis terlambat gini. Lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Ya itu akhirnya hadirin sadar kalau Fir'aun itu tidak Tuhan. Semenjak itu banyak yang mengkhianati Fir'aun. Itu disebut waqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaqtumun apa? Iman. Nah ini orang-orang yang akhirnya mengkhianati siapa? Firaun. Ketika ada rapat untuk membunuh Musa dan Musa masih di Mesir, yang ikut rapat membocorkan ke Musa. Disebut wajah arojulum min aqsal madinati napa? Yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhrus inni lakaminan nasih. Jadi apa? Berdebat karena dia sudah apa? Iman, makanya ketika ada rapat membunuh Musa, orang-orang yang ikut rapat tadi pagi sudah membocorkan ke siapa? Musa. Barokahnya apa? Karena sudah iman. Kenapa iman? Karena dia menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan secara skor Fir'aun itu gak levelnya. Ini yang diyakini ahlul ilah. Dan itu yang ada di Quran. Tapi wong Islam itu roto-roto seneng sing rontok, sing seru. Sehingga sing diceritakan menangi Musa itu pas adu kedikja. Ya. Iku sing innalillahi wa inna ilaihi raji'un iku ya ana Qur'ane tapi sakjane iku tanpa iku pun wis tapi berhubung Allah pirsa sebagian umatku senenge seru-seruan akhirnya dituruti juga sing model seru-seruan tapi ajane ahlul ilmu gak butuh itu paham berapa gak butuh seru niku mergo wis bener. Fa'akim mongko jumeneng sira ya Muhammad wa Muhammad fa'akim mongko ndakok sira ya Muhammad wa Muhammad wajah kaya wajah sira lidine kedhe agama hanifan khalid jejeg mailan tegese ingkang condong ilahi maring adine khalis akhlis tegese murnekno sira dinaka ing agama sira terus lillahi krana Allah sarasan antaya sira wa manan wong tapi akan ada sapa man kaya sira agama iku apa fitrah Allah iku fitrah Allah khilqatahu tegese penciptaane Allah alatikan Fatara kamu segawe sapa Allah Ta'ala anasa yang soalnya yang ngatasi fitrah. Waya te fitratun nas ya dinuhu berarti fitratullah mana fitratullah linnas atau fitratun nas di fitratillah nggih sami. Iku dinuhu yaiku agamane Allah ilzamu tegese netekono sira ing fitratullah. La tabdila ora ana pencipta, ora ana penggantian kumujud di khalqillah kedue aturane pangeran manane ciptaane pangeran aturane pangeran dinihi tegese krana agamane pangeran. Ela tubadilu tegese aja geman ganti sira ing di atas nyata nggih hujah Kanjeng Nabi Malik kula contohno nggih orang kalau perang itu kan takut mati yang namanya perang itu kan potensinya mati itu dulu sahabat-sahabat itu kemudian ada syair itu terkenal sekali itu begini kalau motivasi perang seperti ini wa malam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Kalau ngapal syair itu bapak riyen sering ngapal syair.
Meskipun itu syair yang sudah dimodifikasi dari dawuh-dawuh Nabi, karena Nabi tidak mau menghentikan apa? Syair. Apa tadi saya pertama gimana? Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi. Orang yang nggak mati dengan pedang, toh nanti tetap mati dengan yang lainnya. Wa malam yamut bisayfi, toh mesti mata. Kan orang nggak ikut perang kan takut mati. Okay. Orang nggak ikut perang itu kan karena takut mati. Lalu mati sendiri bisa dihindari enggak? Kan enggak bisa. Paham ya? Wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Orang yang enggak mati karena pedang, mati dengan cara yang lain atau dengan sebab yang lain. Mu'ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Mungkin penyebab mati itu banyak, tapi tetap saja mati. Itu dulu bahkan perang yang menakutkan saja itu kekuatan argumentasi menjadikan orang itu ya biasa saja perang dulu zaman siapa sahabat. Ketika misalnya Nabi mencontohkan begini, ini bukti bahwa Nabi itu hujjatullah al-balighah. Saya punya kitab namanya Hujjatullah al-balighah. Di situ ada argumentasi para Nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Oh, saya punya kitab banyak, ada Hujjatullah al-balighah, ada Hujjatullah al-alamin. Kebetulan saya sering baca dan paham. Mesti murah paham-pahaman, paham tenang. Ini bukan karena sombong ya. Wong ngomong kayak kula penting, sing hasud ben nyaingi, sing jadi seru, coba hasut terus bermentok ragil menopo, ya ini, sing seneng tambah percaya. Ketika Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Logika iba manusia akan mengatakan ya Rasulullah hada al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau yang membunuh di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu yang terbunuh dosanya apa? Dia kan korban, ngapain tetap di neraka? Ini dalam konteks orang duel ya, orang duel. Dia orang apa? Duel. Nabi jawabannya tadi kan pertanyaan hanya berdasar iba. Oke, kalau yang mati di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Jawabnya Nabi enak. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebetulnya mentalnya juga pembunuh, cuma nasibnya sial saja dia terbunuh. Dalam konteks orang duel itu kan sama-sama mentalnya kotel ya enggak? Orang duel itu semua mentalnya kotel apa maktul? Kotel pembunuh semua, cuma nasibnya dia maktul. Berarti maktul itu status sejati apa status enggak? Maktul itu nasib. Statusnya dia tetap kotel. Itu hebatnya Rasulullah. Ya saya ulang lagi, ada orang duel sama-sama bawa pedang. Fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh di duel loh ya sarannya ya, jangan tidur terus dibunuh. Misalnya Ruhin turu tak sebelah, maqtul ini. Tapi kalau dia duel terus dia mati, dia mentalnya qatil, nasibnya maqtul. Dia mentalnya pembunuh tapi nasibnya terbunuh. Makanya dia tetap di neraka karena hakikat mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya terbunuh. Paham ya? Makanya menurut saya, aku ora perlu sakit tokoh-tokoh politik sing kalah atau ragu. Mentalnya mengalahkan dia, nasibnya kalah. Jadi gak perlu gue ibah, dia mentalnya juga ingin mengalahkan itu. Cuma nasibnya kalah. Mana kalau nunggu ya kadang ya sakit kayak cilik, nah hasud ya sakit. Kadang-kadang mentalnya kompetisi. Cuma nasibnya kalah. Tapi begini keliru, kan kompetisi dalam kesalahan. Bedanya kan itu dok. Tapi nak mereka hasud harus kamu luruskan. Sami bah, habis ini sami cuma nasibnya beriku. Nah hasudnya kenemenan delek. Jadi pulau ini bukan saya korbannya. Saya kenapa harus menerangkan ini? Karena korbannya itu guru saya, kadang gurunya. Saya tuh masih ingat zaman Mbak Sahal, zaman Mbak Mun, Cek Kerso ngendikan banyak. Yos kiai lek iki gede tuh hasud, malah lo duwe randuwe bener gak duwe. Kayak aku jadi kayak gede, mau ora bener untung jadi kayak gede. Ya bahasa hal itu. Ya karena tadi ya kadang-kadang itu setelah kayak gede bawa mobil terus pidato, ya bisa berjuang, aku melaku. Kiai babu kuncing berjuang melaku, orang kayak kiai saya kena pak mobil. Gila kiai di sini lah cara menangi di mobil, pak mobil bisa kena pak mobil. Sopo mau tiga kasut mbak kiai sini pak mobil itu ceritanya tuh kiai zaman bisa ini nak melaku ke modok ke berjuang yang melaku 10 kilo gak gue mobil mau sanggup ke arah kenapa kiai saya gue mobil marungnya nih gue kasut bang kasut gue alat lo boleh balik itu mengigih kicilan makanya ini kan masalah.
Nak cara kula nggih nate kiye cilik saiki lah kula nggih rasa cilik. Hasud iku koyo penyakit elek. Dia rasa hasud. Wis biasa wae nek ana kiye gedhe alhamdulillah ana sing gedhe, nek ana sing cilik ya alhamdulillah ana sing cilik. Wong cilik fil jannah gedhe gitu kok. Ya, tapi gara-gara wae. Nek kula suwun nggih kowe nak cilik aja hasud, nak gedhe aja sombong. Nak cilik ora usah diperengi sombong, wis ora iso sombong kan. Wong diutang wis ora iso sombong. Sombong ora iso. Ya gede aja kon tawadhu, angel kan lebih gede kok kon tawadhu. Tadi yang dihitung Allah itu mental. Mentalnya itu apa? Mentalnya mengalahkan. Meskipun dia kecil, kalau mentalnya mengalahkan ya dihitung al-mukhlif, orang yang ingin menang sendiri. Karena tadi saat kiai cilik ngerasani kiai gede, mentalnya dia itu kan menjatuhkan orang lain. Berarti mentalnya dia itu menjatuhkan. Ya betul. Tapi kamu tidak usah benci, cuma kita ingatkan supaya kita ini enak semua. Coba pepet cilik terus ngasuti sing gede. Jadi wong mesti gawe sing gede. Wis mesti. Soal ini dunia Quran wong gawe gede, Allah gawe gede barwani. Kok ning dunia kitab wong gawe gede bangun bahasa. Orang akhirnya harus menerima iku kersane pangeran apa. Wis ngono pangeran tiap angkatan zaman Imam Syafi'i gitu. Orang gawe Imam Syafi'i gede. Imam Syafi'i wonge gaya kan boten kados kula. Gua ya nepol Imam Syafi'i, tapi wong soleh. Itu orang-orang yang sowan beliau karena kalah debat. Itu aslinya mau kalah, tetap kepengen debat. Bar gremeng. Wah, kayak Anies Safi jero saiki kan. Awas apa-apa tak jotos. Ini bahasa aslinya. Wong Arab kan wong Mesir kan dia hidup di Mesir Imam Safi setelah debat. Itu bahasanya mau jotosi. Kulo ora sak jeneng-jenenge rong, kulo sering maca tareh. Ya tak terangno ora paham, bar ya lali. Walhasil tapi pas debat itu dia kalah. Terus si orang tadi ini delala pas ngeremeng ketemu murid Imam Syafi'i, lapor ke Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi tak tunduk sama Anda, dia tunggu jumal protes. Muni ya mau ngarepe jenengan. Jadi Imam Syafi'i lucu. Berarti aku hebat. Aku karismatik. Wong sing gedenge ngarep rawani. Jadi Imam Syafi'i nak dirasani wong seneng. Berarti aku wibawa, nak ngarep rawani. Iku Imam Syafi'i. Jadi dia pikirannya positif. Ya mestinya diceritani dirasani uang kan gedeng. Imam Syafi'i seneng. Nanti ngerasani berarti di depannya enggak. Berarti aku wibawa jadi. Buktinya ning arepku awani, wani ini ning wuri. Berarti aku wibawa. Itu Imam Syafi'i gak tahu. Wah munafik ning arepku nyucuk jebule ning guling rendah. Berarti aku wibawa. Imam Syafi'i wong lucu. Justru cara berpikir dia unik. Masyhur. Akhirnya dia gawe syair kula apal syair. An-nasu syauq, manusia itu kayak bunga mawar. Ya manusia itu kayak bunga mawar, itu masyhur. Bunga mawar itu adalah lainun itu lemas. Idza nadhuru kalau hanya mereka melihat. Tapi kasar kalau mereka pegang. Jadi manusia itu delok ado, wae ora asik. Ora wong marung, misale wong bedukan delok ado, dhe jagongan, ketemu tanggane takok, kan asik delok ado. Tapi dia rasa akrab. Jebule asik guyu-guyu ngrasani tanggane. Tapi delok patur cek Islami ini saling senyum iku ibadah. Bareng kok rungokno jebule senyume iku ngrasani tanggane. Mulane jare Imam Syafi'i, wong delok kok kowe ngaji tafsir Jalalain, delok patur kan wapi. Ngaji maknani. Ora usah parek-parek. Ora usah sregep ngaji. Diwang wong nganggur. Ora ditakoki, sapa ngaji yo. Ngaji delok patur. Masyhur saya Imam Syafi'i itu manusia itu kayak bunga mawar. Jadi nambut delok kabeh kuwi ndare mbok cekel iku kasar ono iki. Menungso yang ngoten. Mane pacaran ku asik, ora rasane. Ya daerah niki ae mlane kula kiai lah seneng mbok daerah aku. Kowe lah ya ora kuat aku ora kuat. Daerah aku siap. Turu iki ku jare sapa. Paham gitu mlane wong ngaji ilmu ahwal ya itu sudah trennya manusia seperti itu. Dzalikat dinul qayyim. Walakin aktsara nasi tetapi nek agak manusa ai kufar Makkah tegese kafir Makkah la ya alamuna kurang ngerti sapa kafir Makkah. Tauhid wa tauhid pengiran. Wong apik ku sapa muni bina kang balik kabeh ilahi maring Allah rajina tegese balik kabeh ilahi maring Allah taala. Iman dalam perkara amar kang perintah sapa wa taala bi ing mawana hal nyegah sapa wa saking. Utawi dawuh iki ku halun dadi hal min fa'ili akim saking fa'il lafat akim. Muni bina itu hal sangka kata napa fa'akim tapi itu janggalnya fa'akim mak mufrad
Mukhatabe mufrad Kanjeng Nabi Muhammad. Munibina napa? Jama'. Berarti khale jama' tapi sahibul khale napa? Mufrad. Mulane dijawab Imam Suyuti, khalun min fa'ili akim wa ma urida bihi. Manane khal sangka lafat akim lan sing terkandung ning lafat akim yaiku khitabun lin nabi, khitabun li ummati. Kalau Allah ngitopi Kanjeng Nabi berarti padha karo ngitopi umat. Pamalan perkara urida kang den kersane apa mabi lan akim. Akimu tegese nglakoni sira kabeh. Watakulan wedya sira kabeh ing Allah khaufu tegese wedya sira kabeh ing Allah. Wa akimu lan nglakoni sira kabeh salat ing salat wala takun lan aja ana sira kabeh minal musyrikin setengah sanjang sing musyrik kabeh. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Wong musyrik ku sapa? Ya minal ladzina iku wong akeh. Utai ladzina badalun dadi badal bi adatil jari kelawan baleni huruf jar. Farraqu kang padha misah-misah atau kang padha gawe napa? Apa kang gawe perpecahan sapa wong akeh dinahum agamane. Wong Islam ora ono sing pecah kan. Wong Islam itu apapun ono Syiah, ono NU, ono Muhammadiyah, ono Wahabi, ono Idrisi, ono. Mbok takoki pangeran tetep Allah, nabine Nabi Muhammad. Mulane ning komunitas muslim dunia sing masalah Ahmadiyah tok, mergo ketambahan sing Mirza Ghulam. Makanya Arab Saudi itu orang Syiah itu di Arab Saudi masih boleh haji. Tapi kalau orang Ahmadiyah enggak boleh karena orang Syiah pun masih Tuhannya Allah. Muhammad nabinya masih satu. Yang beda-beda agama itu hanya Katolik, Protestan, terus Anglikan itu memang benar-benar beda Tuhan. Kalau kita ini enggak, ya tentu kita beda politik, macam-macam. Tapi itu kan enggak prinsip. Yang prinsip dalam agama itu kan Tuhan. Tuhannya umat Islam siapa? Seluruh umat Islam. Oh. Makanya yang dikritik pisah-pisah itu hanya non-Muslim. Paham ya? Jadi kita ini bisa mau majasi dong, enggak hakikat majasi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada ayat NU, ayat Muhammadiyah sampai ikut titinan. Astagfirullah khairat. Oh jadi dia Muhammadiyah, tapi aku nak NU senang jadi itu. No? Utu ila sabili rabbika senang bil hikmati wal mau'izatil. Makanya sampai jadi guyonan tuh ada orang NU, pemuda NU, enggak pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ditambahi ta'ala kan enggak ada sunnah Rasul. Setelah itu ada pemuda Muhammadiyah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Saking mangkelnya. Tadi warahmatullahi kok ditambahi. Dia menyaingi warahmatullahi tanpa ta'ala. Itu hanya anekdot, tapi itu cerminan bahwa yang penting kita ini beda. Tapi akan selalu ada orang-orang alim yang biasa. Dulu dia pakai pas Kumambang itu gurunya Mbak Subir. Mbak Subir itu adanya Mbak Mun. Dulu alim-alimnya orang Gresik itu namanya Kiai Fakih Mas Kumambang. Itu beliau itu nggak mau kentongan. Kalau kentongan itu Nasrani. Soalnya dulu kan zaman ada ide adzan kan sahabat menausul kentong ya Rasulullah. Kata Nabi nanti mirip orang Nasrani. Api nanti mirip orang Majusi. Kalau trompet wah mirip orang Yahudi. Pas ide itu ada sahabat lari-lari mimpi diajari azan. Terus mimpinya sahabat tadi dipakai napa? Azan Allahu Akbar tanpa kentongan, tanpa trom. Tapi kiai-kiai alim di Indonesia wali songo pakai beduk, pakai kentong. Dan itu ditentang juga. Sebenarnya yang tentang itu tidak hanya Muhammadiyah, ada hanya Wahabi. Di internal orang-orang alim banyak yang tentang. Ya fakir termasuk yang tentang itu. Fakir itu Gresik tapi yang ikut jalan mana Fakir itu yang ke Tuban di Paciran gitu. Jadi gak sing terkenal itu sing Tanjung Kodok itu. Apa tuh istilah itu sing dia Paciran terus terkenal. Yang Tanjung Kodok yo napa gitu. Kok buatan Lamongan lagi maksudnya terkenal itu. Sedayu. Wah senang tulanan. Sampai dulu itu ketika Mbah Mun muda itu, Mbah Fadl itu yang beduk muridnya itu pinter masyhur, guyonane kiai-kiai itu di kantong dibungkus mbek sing juga ada beras goni, goni sing lomba lari karung itu. Bareng kiai ini teko, wae dulu tong tapi suarane rapat iki. Tong bid'ah. Boten Mbah niki mun kula bungkus. Goni, rontok goni. Boten nutuk.
Jadi ning dunia pesantren itu wong alim-alim wis do iso gitu. Walhasil singkat cerita Ki Fakih Mas Kumambang itu masyhur. Terus kados Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair ngaji Ki Fakih Mas Kumambang, Ki Fakih ngaji Mbah Mahfud Termas. Nggih, Mbah Mahfud Termas ngaji sing aran Ki Anatul Thalibin saya tapi bakar sinten? Satu. Nah, Mbah Mun ngaji Mbah Karim Nirboyo ngaji Mbah Hasyim Asy'ari ngaji Mbah Mahfud Termas. Jadi idulnya itu di Mbah Mahfud Termas. Cuma ngajinya di Mekah, bukan di Termas. Yang Termas sekarang itu yang adiknya Mbah Mahfud. Jadi yang Julia sana itu duriannya Mbah Dimyati, bukan Mbah Mahfud. Nah itu murid-murid yang alim-alim itu beda-beda. Termasuk Mbah Hasyim mentoleransi, tapi kalau Mbah Fakih enggak. Mau tenan kentong. Dibantah sampai santri ini, mulai dicek santri senan bantah. Mbah narano kentong ngomong krungu adzan piye nek salat. Mbah Wali kadang mutu gayane, aku Fakih. Mosok adzan kalah mbek kentong. Udekne adzan kok Mas Kumambang wong sak sedayu sak Gresik sak Lamongan krungu kabeh. Dadi kerawate Ki Fakih tau adzan sak kabupaten krungu. Mosok adzan kalah mbek kentong. Adzan. Nak speaker kan sak rong desa tok, sak kabupaten. Mulane wong alim kudu kadung ngamuk bareng, nek ngamuk ora keramat-keramat. Tapi balene ora iso pisan. Mulane wong dono ngalim. Ya wong alim macam-macam, keramat itu macam-macam. Jadi aku lho niku pondok kula ya ana kentong. Biyen bapak nggih kentong. Ya tetep kentong. Kula nek takoki, jare kentong ku nasrani. Sing kaya nasrani iku apa jenenge? Kelontengan iku larang kok. Iku ora opreng ora ono dadi. Lah iya sing ngirim nasrani kan apa? Kaya kentong yo. Lonceng iku opreng. Ora padane ning ndi. Kaya sing duduk iku mirip satpam yo ora mirip. Lucu ora. Kan mirip satpam sing nutuki ana banjir ono. Umpama Nabi pirsa iku dipadakno wae satpam ora wae wong gereja. Entuk iku salah. Lho iya sampe jajal lho. Kowe ben Nabi kenal aku, ngaku lama kira waras aku lagi ya. Tes wis. Padanane kentongku iku ambek gereja karo ambek wae gerdu satpam apa? Pos Kamling. Iku mirip di. Pos Kamling. Pos Kamling ora mirip blas. Dia Paus Yohanes ning gone Italia takoki, ini mirip ndak dengan milik Anda? Ngono kok wesi larang terus wapi terus wah iki kentong kadang kebongkotan sing wis meh rayapen niku terus beda apa sama? Beda. Mun cara kula ora setuju darani bidah-bidah piye wong barang elek kok geger. Tong jamaah ya supaya orang mirip Nasrani teman-teman kangkang nak mangan ya tak tahu tong mangan sebenarnya gak mirip nopo. Jadi dulu kiai yang beda bahasa Kiai Fakih itu udah sering gejol-gejolkan ya cuma ada kebablasan yang bahasa masyhur batil Mbah Damanduri Sampang dia terkenal wali tapi ngawur cara syariat itu dia pakai kancing emas masyhur. Lama saya sarang kan syariat kan gak seneng. Mbah jenengan wong lanang ngangge masak dosa. Dosa iku nak aku sing seneng Mas. Iki masih sing seneng melok aku. Kena gege syariat non syariat terus kacau. Jadi ya dhisik mulai dhisik gejol-gejolkan. Wah, ya repot. Memang begitu kan. Nabi itu gak boleh seneng perempuan. Karena termasuk khasnya Nabi itu disenangi perempuan. Masyhur, sing edan Nabi Sayyidah Khadijah, edan kesemsem, kepengin dirabi Nabi Muhammad. Sofia itu anaknya rojo cantik, dia ikut perang bapaknya itu saking terkenal. Ono wong ganteng jenenge Muhammad. Dia kepengin roh melok perang, kepengin roh wong kok ganteng. Terus bareng roh Nabi ganteng donga yo kalah. Kok nak kalah ditawan dadi amat. Jadi gak bisa kamu mengatakan Nabi itu terbebas dari dunia perempuan. Nak seneng ya, tapi nak disenengi. Ya saya kira Nabi Yusuf Zulaikha sing edan seneng Zulaikha dan Nabi Yusuf. Jadi kena warasatul anbiya, darah sing seneng kok ya. Tapi disenengi loh, orang seneng ya. Oh masyhur itu dulu. Mbak Dimyati Mbak Digelang itu istri yang kesekian itu ada yang minta dinikah. Kok kepengen dunia ini manfaat. Nah gue kan gak, gue boleh rondo, ngerayu terakhir ngancam, sejak kiai kira berbuat. Iku gak warasatul anbiya, kok terakhir ngancam bareng.
gak gelem tak wayo urip pemrak barokah. Lho ora ngene iku dhisik Nabi ku wong wedoke sing edan sempurna. Masyhur kaya Sunan Bonang senengane tirakat. Iki kabeh putri Cempoe wedan nunggoni sak metune. Sunan ngejajal guys, sholat sikil sitok. Insyaallah orang minggu semua itu udah teko ngenteni. Sikil sitok loh syaratnya. Sunan Bonang dikasih sikil sitok loh. Sitok kan. Gak tenan sholat nggak sikil. Ibu putri Cempo ngenteni, saking kepingin dirapi. Saya kira iso. Ngomong waya aku dong boleh. Terakhir lewat ancaman mah. Lagi ngono rayuan. Iku ora satu lambiah, tapi tetap halal ya. Halal tetap halal, tapi aja mengklaim iku waro satu lambiah. Ngono to dadi sing nganti para dia iku do sopan. Nabi ku nyen menarik. Nabi Musa itu datang ke Nabi Syuaib. Kamane teko asline ra niat teko. Kemudian hasil membantu dua perempuan putri Nabi Syuaib. Bareng Nabi Musa ganteng langsung. Ya abadi stajir. Pak cah nom niku sewa. Inna khaira man istajarta qawiyul amin. Tapi Nabi Syuaib langsung paham, nak putrine ku seneng Nabi Musa. Terus ini uridu an ungki haka ihdabnatayya hataini ala atajuroni thamaniya. Ora usah ora usah tak sewa, tak rabeno kowe. Artinya Nabi Musa sing seneng ta putrine Nabi Syuaib seneng. Jadi di antara ciri khas Nabi ku wong wedok roh Nabi ku mesti seneng. Nabi ku nate beat wong kafir sing termasuk Hindun sing nate ngunyah-ngunyah jantungnya Sayyid. Iku roh Nabi langsung iman gitu. Baru di beat Umar mo, alim mo. Kudu kowe dhewe mah. Jajangkan wong pernah bulik. Mulane Nabi gak pernah mewakilkan beat perempuan sama Sayyidina Ali sendiri. Kok ora gelem. Mulane ning fikih kita bil ikhtilaf lanang wedok kumpul piye. Akhirnya istisna illa di hajatin. Perkara niku. Tapi hajatnya Nabi syariah gitu. Nah hajatem kan sabaniyah gitu. Berarti Nabi itu menarik. Hindun kurang gendoni. Hindun itu pas perang Uhud itu sing nyewa Wahsy supaya mateni Sayyid Hamzah. Jadi Wahsy ketika Muslim cerita, aku Umar, kode Umar, kowe roh kowe liwat ngarep, tapi rata suduk lah untuk apa? Wong kontra itu nek mergo Sayyid Hamzah itu diduga membunuh keluarganya Hindu, diduga tapi padahal yang bunuh itu hakikatnya ada Umar, ada macam-macam. Walhasil akhirnya siapa itu? Hindu itu fokus nyewa budak dilatih. Kowe nak manah kidang Melayu kena tau, kena. Tahu ora kena, ora tahu. Aku iki wong Beduwi, urip iku kok baru. Kidang Melayu kena. Wong nang medusa. Jarake piro? Sekian kaos, sekian wis pokoke walhasil disewa. Pas Sayyid Hamzah duel, ya sebenarnya bukan karena siapa Wahsy hebat, pokoknya pas Sayyid Hamzah duel dipanah gitu. Orang panah saking mangkeli Hindun masyhur dikunyah-kunyah. Nah Kila Hindun itu menduga yang membunuh Handullah putranya itu siapa? Hamzah. Ketika Rasulullah itu Hindun melihat Nabi iman ketika Fatu Mekah di sofa itu di Gunung Sofa, Nabi ngendikan kan di atas sofa. Ini pentingnya tarik. Itu roh wajah Nabi itu gak mungkin. Mana dorofi wajihi alima nahu laisa biwajin kadzab. Orang lihat Nabi itu pasti yakin kalau dia itu pasti Nabi, tidak orang biasa. Saking tadi auranya. Mukmin. Bareng mukmin PDBA diwakil orang gelem kudu Nabi dhewe. Mulane Quran ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka, Nabi sendiri yang apa? Membiarkan. Allah yusyrikna billahi syai'a wa la yasrifna wala yasnina wala yaqtulna auladahunna. Ini mulai masalah. Ya duk kowe tak biat ora oleh sirik, ora oleh maling, ora oleh nyolong, ora oleh mateni anak. Ora oleh mateni anak. Ketika mulai wala yaqtulna auladahunna, kalian perempuan enggak boleh membunuh anak kamu. Itu langsung usul. Ya Muhammad, itu tidak mungkin. Anak-anak kita mulai kecil kita rawat, setelah besar kamu bunuh, iya. Kalau kita yang bunuh enggak. Robbena hum sigoran wa qataltumuhum kibaran. Nah cilik tak rumat iyo, gede kok pateni. Orang ngarah kene sing dia berkode itu. Alhamdulillah itu anaknya dia pas umur ABG puber besar umur 12 tahun dikon melok perang Badar delalah terbunuh. Info yang beredar yang bunuh itu Hamzah.
Nabi mangkel dari mana muni robbena sikoran wa qataltuhum kibar. Terus kanjeng Nabi mengsem tok. Gamane ya, sing pateni ku aku. Salah melok perang jaro, tapi Nabi kan gak tahu ngendikan sengah. Cara kowe sing dadi nabi yo. Salah melok perang sing ngongkon sapa. Tapi Nabi kan ora kowe. Mulane kira dadekno nabi rusak agama. Nabi ngoten mencem tok, mengsem ngono tok. Itu ada sahabat yang guyon-guyon di pinggir. Jadi semata ini aku jadi ya udah guyon-guyon. Niru murah saja jadi udah cocokan, tapi kan harus kelewat. Jadi Nabi main semprot badan dijawab. Tapi Hindun pun tidak mengurangkan imannya mergondelok wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak imannya Khalid bin Walid itu pertama iman itu gara-gara perang Uhud menang dia perang, tapi sempat rawajah Nabi. Sudah pikirannya Muhammad pun Nabi tenan. Aku gak iso mengiri, gak seneng dia ora iso. Nah, makanya terus disebut qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Saya itu tahu mat wong kafir itu nyusahno kowe, tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan kamu. Karena kalau melihat wajah Nabi itu pasti mereka itu iman. Tapi manusia semua kan punya hitung-hitungan. Nah, aku iman dari Abu Lahab, biasa ketua aja anak. Dua lagi perkara wis ngerbung so hasad itu wis hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Mereka iman, tapi setelah tabayyana lahum haknya yang benar mana itu mereka tahu. Tapi mereka punya perhitungan kalau iman nggak jadi anak. Itu yang mereka tidak mau. Tapi kamu jangan ngira bahwa orang kafir itu pernah membayangkan Muhammad bohong, nggak pernah. Mereka tahu Muhammad itu nggak pernah bohong. Makanya mereka bilang ma jarabna alaika kadiban. Saya tidak pernah Muhammad melihat kamu bohong. Tentu mereka manggilnya jangkar Muhammad. Tapi di hati mereka itu iman. Itu masyhur. Sama nak ceritaan ini satu kejadian baru ya dan nambah iman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu baca Quran begini. Kalau masih ingat ayatnya. Nabi baca Hamim Tanzilum minar Rahmanir Rahim. Kitabun fussilat ayatu Quranan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyira wa nadhira. Itu dibaca terus sama Nabi. Itu ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid, ada pokoknya dedengkot kafir. Nabi masih periode Mekah, Nabi masih lemah. Ketika Nabi baca itu di depan Ka'bah, di depan mereka, fa'in a'radu faqul angartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adu wasam. Jika kalian menolak iman kepada saya, maka kamu akan saya peringatkan azab yang menimpa kaum Ad dan kaum Sam. Iku Nabi langsung mulutnya ditutup ke Umayyah. Ansyuduka billah birrahim. Muhammad, saya minta sekali atas nama Allah dan kita ini masuk keluarga kamu. Jangan teruskan keinginan kamu menyiksa kita kayak zaman kaum Ad dan Sam. Ya Musa kok dipasutno wedi. Tidak bariku mulai. Lho kowe bisa ngono piye? Muhammad itu nak maksudnya aku mandi. Tapi ya tetap kafir. Ini menunjukkan Nabi memang figur yang unik. Makanya orang kafir itu nggak bisa tenanan musuhin Nabi ku ra iso. Wong dekne ku percaya nak iman. Cuma ini kan kepentingan politis tadi. Kalau saya iman jadi anak apa? Anak dua. Makanya Allah ngendikan saya tahu Muhammad orang kafir itu menyusahkan kamu. Innahu la yahzurukal ladzi yaqulun. Tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat mereka tidak pernah mendustakan. Karena untuk orang dikatakan dusta itu kan nunggu reputasi masa lalu. Dan masa lalu Nabi Muhammad gak pernah dusta. Sehingga orang kafir pun ya mau tidak mau harus percaya. Contoh lagi Fir'aun. Fir'aun itu kalau ada masalah berat dia tidak bisa menyelesaikan. Ya datang ke Musa. Musa, kapasitas Tuhanku tidak cukup untuk menghilangkan semua musibah ini gak cukup. Lain kasyafta an-rizsa lanu minan nalaka walanur silan nama akabani. Sudah ngomong pangeran nomai. Urusan ini gak cukup. Mesti kapasitasku gak cukup. Pangeran nomai kon apa? Pangeran. Ngakoni dan ada ini pangeran sejati ngakoni. Nabi Ibrahim, para meneh Namrud. Namrud itu sugih ning kursi singgasana ditonton wong akeh ngobong Ibrahim. Buar ngabis bulat-bulat didelok ben. Ngene kok dhuwur, soalnya gon strategis. Karena Nabi Ibrahim itu tenang-tenang ning jero geni. Ijek mangan kurma terus mau kipasan perkara runtusan dikasih Jibril besok. Bareng bar diobong kabeh Nabi Ibrahim kan mlaku parani Namrud. Piye aku kok rapopo kok selamat jare. Jawab Namrud itu, kula nu gadah tare. Nikmar rabbu rabbuka.
Pangeran tenan, pangeran. Nah, udah tuh ini Maroko. Pangeran asli. Maksudnya Maroko asli. Jos. Makanya saya mohon yang teman-teman saya di sini yang sedang jadi kiai, itu rasa susah. Nak digedingi wong fasik. Wong fasik gedeng kiai atine ora. Gak ono wong fasik sing dicecet-cecet. Misale maling gedeng kiai kan wong fasik gedeng kiai, tetep ning atine. Jom, jadi wong Mbak Mustofa itu mesti ngono ning atine. Wes gak mungkin ora tak jamin. Muskulu mauludin yuladu alam fitrah. Manusia itu fitrahnya pasti benar. Ono gak maling dicecet-cecet anake dadi maling mesti anu diku Pak Yai iku sing biasane musala. Rajatone urip gedenge pol kiai. Tapi nak cita-citane itu saya lagi maling kepengen mantu santri apa mantu maling? Santri. Jawab ya. Santri. Makanya kebenaran itu pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika barang hak muncul pasti yang batil itu hilang. Maling pun, gendho pun, lonte pun mesti ngakui fungsi orang soleh. Nah, saya kira agama ulama sing detailnya tadi jarang, sing purun nerangno detail. Mungkin ulama banyak, sing kersa nerangno detail jarang. Kaya mau termasuk faktornya ngaji ku undangan. Waktu nanti gue ngelom sing undang, jadi akhirnya gue ngaji tenanan bos. Nah, kalau kan apa ngelom sopo, undang nih dia ora jelas. Sing tak jawab, ora jelas. Justru gue ikhlas gue ngaji. Eleng-eleng ya ayat Allah apa nol. Allah tahu bahwa kamu Muhammad susah boleh komentar mereka, tapi hakikatnya fa innahum la yukadzibunaka. Makanya Fir'aun akhirnya ya amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Saya itu iman enggak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israil. Jadi ngerti ya, jadi sampean ngerti. Makanya kenapa agama Islam itu ada di Eropa, di Amerika, di mana-mana. Karena percayalah, nurani mereka, akal mereka pasti lebih mudah menerima konsep Tuhan satu ketimbang Tuhan macam-macam. Mau aja nanti. Nah, jadi kiai orang fase gedeng, percayalah mereka didik anaknya pun nggak ingin fase kayak dia. Cung dari Pak Yai, cung bapak wis ngene tok, bapak wae, liane ojo. Sebetulnya kan kita diterima itu banyak sekali. Kiai ini segampang mutung. Kiai ini bukan gampang mutung. Aja dia nak kan coba Indonesia ini. Gak ono nabi loh Indonesia. Wong Islam mulai minal masyriq ilal. Bapak era iso maca Quranane melok Iqra, iso maca Quran melok qiraati iso maca Quran. Akeh sebab poso. Lah kok poso, Pak? Biasane ra poso. Isin Gus, anak wis poso isih cilik. Kok anake melok TPG. Daerah kula teng boten sing teng pas desa kula pancen pesantri. Daerah-daerah abangan nek ono TPG wis terus bapake do poso gendong anake. Kok anake poso, melok TPG bapake urung melok poso. Lah niat, yo ora niat Gus pokoke poso ngono wis. Aku takok iki sah Gus, sah. Ben ape yo ora sah. Soalnya serau sabuk ngono mbok fikih tak itu niat ngene ah, saudara tak itu niat bareng. Kok kanggo santri wah bangan ngerti mangan yo. Sah. Wah angel tem. Paham ya? Karena agama ini agama fitrah, pasti kecenderungan manusia bela yang benar. Fitrah tawahil lati fatoron nasa nabo alaiha la tabdila nabo li khalqillah. Jadi sing beda-beda itu non muslim. Nah wong Islam masih sawangane beda ning usuluddin tetap sama. Ini ku pangerane Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilafim ing dalam oleh bedane alladzina kafaru fi ma ilm perkara ya'buduna kang nyembah sapa alladzina kafaru ing ma. Bahkan lan ana sapa alladzina kafaru usia aniku pira-pira napa kelompok. Fira konteks pira-pira firqah fi dzalika dalam mengkono adin. Ulo hisbin saben-saben kelompok. Minhum sangking alladzina kafaru bima kelan pendapat atau bima kelan pegangan latih kang ana ing lan sandinge ladina kafaru indahu menurut ladina kafaru iku farihina iku seneng kabeh. Semua kelompok merasa benar sendiri. Mereka bangga dengan pilihannya sendiri. Masruruna tegese seneng kabeh. Wa fi qira'atin yang siji qira'ah dawuh faroku. Jadi ora minal ladina farroku tapi apa? Minal ladina faroku dinahum wa kanu sia. Manane faroku taroku tegese ninggal sapa wong-wong adinahum ing agamane wong akeh allati kang umiru kang den perintah sapa akeh iki lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.